Rasul Paulus itu ada juga gitu loh di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 gitu. Untuk ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi ketika ayat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius ya, perjanjian baru belum ada gitu. Kitab suci yang dimaksud di sini tuh 100% adalah Tanakh atau kitab Yahudi. Jadi Paulus tuh menuliskan seperti itu. Jadi kita tuh harus selalu mengingat dari kecil tuh kita sudah diajarkan kitab Yahudi gitu. Jadi Rasul Paulus secara hukum gereja mula-mula itu dia menetapkan bahwa kitab Yahudi tersebut adalah panduan sah bagi umat Kristen untuk mengenal Kristus gitu. Jadi kalau Panduan orang sah dari bilang Paulus. meniadakan itu salah banget gitu. Bukan, maksud saya gini, aku mencari legalitas penggunaan kitab tersebut di mana kitab ini adalah milik kepunyaan Yahudi. Terkait Paulus, Ya itu sudah dijawab Kak. Jadi orang Kristen tuh oleh nggak Paulus masalah kan? karena memang Paulus yang menjawabnya kan? iya. Nah, sekarang coba kita lihat di Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anak-anaknya termasuk Benyamin. Lalu Yakub mengatakan, laku keturunanmu wahai Benyamin nanti seperti serigala. Pagi hari merampas dan sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Begitu. Ya itu kan keturunan Benyamin. Nah, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Di Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan Benyamin, orang Farisi. Nah, Ya gini Kak, itu kan memang Paulus kan memang keturunan, tapi dia kan sudah menanggalkan sejak bertemu dengan Yesus. Dia itu sudah menanggalkan kefarisiannya gitu. Benyamin, masa silsilah harus ditanggalkan sih, gimana sih? Emang cangkokan apa? Ya kan kita kan sudah harus lahir baru di dalam Kristus. Jadi segala kan Masakan saya firman gitu. Masakan saya Ibarat harus kata, jadi saya menjadi segala Kristen keinginan- lalu kebugisan saya hilang, Bugis Makassar saya hilang dan saya jadi orang Kristen. Ya enggak dong. Enggak Ya gitu. enggak sih, cuma kan Nah, makanya berarti Paulus tetap orang Benyamin kan, keturunan tapi Benyamin. kan Betul enggak? ini segala perbuatannya kan diatur oleh firman gitu. Kalau masalah itu kan ya Kayaknya Mbak ini bagus kalau dicangkok deh. Subur. Gimana teman-teman? Ada ini bagus dicangkok dia nih. Disambung dengan pohon alpukat. Bercanda. jadi kan gini Kak, kitab-kitab perjanjian lama itu kan ditulis oleh Nabi antara tahun 140 sebelum Masehi hingga 400 sebelum Masehi ya. Dalam hukum perlindungan hak cipta internasional, dokumen seperti ini merupakan warisan budaya dunia gitu. Iya. yang Siap. seperti itu. Iya. Jadi digunakan oleh siapa saja demi tujuan iman maupun akademis. Oh iya, Jadi, siap. Iya gitu. Jadi saya bikin sekte baru dengan menggunakan kitab itu boleh? Ya nggak apa-apa sih, kan hak asasi orang kan. Yang penting kan sesuai enggak dengan firman itu. Kalau nggak sesuai kan bisa ditulis kan barang siapa dia meniadakan kitab isi dari kitab di Wahyu kan udah ditulis Kak. Barang siapa dia mengurangi, dia akan mengurangi juga pohon kehidupan itu. Terus barang siapa yang menambahkan, dia akan mendapatkan tambahan lagi hukum-hukumnya. Gitu. Saya kan tinggal bilang kalau kami ini juga cangkokan di batang sebelah. Ya nggak masalah. Hei, masalah generasi. Kita bikin cangkokan baru berarti. Apa nama Ya yang sektenya? penting kan harus tahu konsekuensinya seperti apa ya kan.
Yang penting Kalau- kami bertumbuh di atas Jadilah batang yang sesuai sama. imanmu kan gitu. Segala Kami men- sesuatu itu diperbolehkan, tapi tidak semua berguna gitu. Kalau memang itu berguna untuk hal yang baik, tepat sesuai dengan firman, ya it's okay lah ya kan. Oke. Cangkok. It's okay lah. Iya. Ada nggak yang mau ikut ini? Kita dicangkok nih, yang di bawah. Kayak yang mau dicangkok astaga. Satu batang kita dicangkok. Banyak yang mau dicangkok di bawah. Wah, keren kali Terus bang. mau katanya. Iya mau lah. Oh, satu pohon dengan. Oh ini ada orang Yahudi, coba kita tanya. Ini cangkokan juga nggak dia? Hai, hilang dia teman-teman. Ayo tadi yang bahasa Ibrani itu naik lagi dong. Banyak kali orang mau dicangkok malam ini ya. Jadi itu kan Banyak yang mau dicangkok nih. jadi kan sebelum abad ketiga sebelum Masehi itu kan jauh Iya. sebelum kekristenan lahir, para nabi ahli kitab Yahudi sendiri yang secara sah menerjemahkan kitab suci Ibrani. Mereka ke dalam bahasa Yahudi. Oh gitu. Mereka ke dalam bahasa Yahudi dikenal sebagai Septuaginta atau LXX. Makan jam yang Halo, semangat malam. Halo. Jadi itulah digunakan secara legal. Wah ini cangkokan mana? Ini dari pohon cangkok mana ini abang kita ini? Abang dicangkok juga bang? Apa itu? Apa itu dicangkok, Bang? Ada. Apa itu artinya dicangkok? Dicangkok itu artinya bukan dari Jangan suruh Yahudi. ngulangi lagi. Bukan dari Yahudi, tapi nempel di batang Yahudi gitu maksudnya. Itu salah itu, ini pengajaran, Bang. Abang juga bija seorang pengajaran kalau pengajaran yang benar itu, Bang. Bukan masalah dicangkok, ditempel. Jadi abang gini, Bang, ada satu, Bang. Abang ini live-nya kayaknya udah booming banget ini, tapi abang kok selalu pakai masker, ada apa gerangan, Bang? Nggak apa-apa. Nggak pede aja bang, nggak pede. Iya dong, kan wajah abang itu kan berkah yang dikasih Tuhan untuk ditunjukkan sesama manusia. Kenapa abang malu menunjukkan, kan gitu? Malu aja bang, malu. Maklumi aja lah. Jangan, harusnya ditunjuk, Bang. Kita tunjuk wajah kita karena ini kan diskusi. Iya, kalau saya ganteng kayak abang lah pasti kutunjukkan juga nya bang. Masalahnya tidak percaya diri. Iya, manusia itu kan diciptakan Tuhan, nggak ada kurangnya, Bang. Komplit semua dan Iya. ganteng semua kok. Gitu. Siap. Sayangnya saya nggak pede gitu bang. Masuk tema kita bang, boleh? Boleh. Oke. Silakan abangku. Ada nggak legalitas saudara kami Kristen menggunakan kitabnya Yahudi itu? Bang, kitab Yahudi itu pengajarannya itulah perjanjian lama. Perjanjian baru itulah sekarang yang jadi Kristen itu pengikut Yesus. Jadi kalaupun dipakai itu legalitasnya kitab Yahudi itu tidak masalah buat kami. Karena memang menabi kami dari orang Yahudi. Enggak, legalitasnya bang, legalitas. Bukan mentang-mentang sesama kita orang Indonesia seenaknya menggunakan barang orang, kan gitu. Bang, Karena kitab itu diwahyukan hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. oh bukan, itu pemahaman abang yang salah itu. Contoh. Jadi Tuhan itu memberikan kitab untuk manusia, suatu pengajaran itu untuk semua manusia. Cuman pada waktu itu datangnya untuk bagi orang Israel gitu, Bang. Iya, memang untuk Bani Israel. Terus yang merubahnya menjadi bangsa lain itu siapa? Kalau masalah berubahnya itu, abang kan umpamanya abang dari suku Bugis nih. Kalau pengajaran abang bagus untuk Indonesia, apa salahnya kita ikutin? Kan gitu, Bang. Tapi ajaran saya katakan spesial hanya untuk kaum orang Bugis. Ketika Anda menggunakannya berarti secara ilegal Anda memakai konsep yang ada, yang saya tulis untuk orang Bugis doang, kan begitu. Tidak ada pengajaran ilegal, Bang. Pengajaran itu harus tersalur untuk semua manusia yang ada di dunia ini.
Kalau Ya, pelaku tapi- pengajaran itu bagus. Masalahnya kitab Yahudi itu hanya untuk mereka. Siapa bilang? Di Ulangan 5 dan juga di Ulangan 33 nomor 4. Taurat Iya. itu adalah hak milik kepunyaan jemaat Iya. Yakub, gitu Bang. Iya, pada saat itu memang karena datangnya untuk Yahudi. Yang pertama Tuhan itu bicara sama orang Yahudi memang untuk orang Yahudi. Tapi orang Yahudi dipercaya oleh Tuhan untuk penyebaran berita kasih, apa salahnya untuk semua manusia? Nah, di mana dalilnya kalau Taurat itu, kitab Tanakh itu untuk seluruh manusia? Kalau masalah dalil tidak ada tertulis itu. Sudah Tadi- berarti ilegal. Iya, tadi udah aku bilang abang, pengajaran abang baik di Bugis sana. Apa salahnya dunia mengikutinya? Ya salah dong Bang, karena itu hukum hanya untuk Bani Israel doang. Gimana sih? Bang, Gimana Bang ini? Masalah- masalah- Sudah gitu diambil untuk dibatalkan. Kan lucu Abang ini. siapa yang membatalkan? Ya Kristen lah. Tidak dibatalkan, Bang. Tidak Buktinya dibatalkan. buktinya hukum Taurat itu untuk Bani Israel Anda batalkan. Oh, Anda tidak. katakan itu untuk seluruh bangsa. Kalau- Kan Anda membatalkan itu. Kalau kita ikutin pengajaran Israel dari dulu, lihatlah bangsa Israel sekarang yang menetapkan pengajarannya itu. Di dunia ini habis, Bang. Makanya datang Yesus sebagai juru damai untuk memberikan pengajaran edukasi untuk manusia biar aman nyaman dan ada saling kasih. Itu makanya diturunkan Tuhan Yesus, sekalipun dia disalibkan tidak mundur untuk mengajarkan kebaikan itu. Itu makanya Tuhan memberitahukannya. Ya, tapi faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Gimana pula? Nama Yesus dipakai, kitab Tauratnya Yahudi dipakai, tapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gimana ceritanya Bang? Hanya Bang. dipakai doang sebagai aksesoris kan? Ya, dengar Bang. Yesus itu bukan membawa agama, tapi membawa pengajaran berita kasih untuk dunia. Yang namanya agama itu kamilah pengikutnya sebagai Kristen. Itu pemahamannya, Bang. Bukan Yesus itu datang ujuk-ujuk bawa agama, bukan. Kalau Yesus tidak bawa agama, terus kenapa dia mengajar? Dia mengajar itu kan untuk mengajarkan orang tidak kacau. Sedangkan tidak ada satupun ajaran Yesus yang Kristen lakukan hari ini. Nggak ada. Mana ajaran Yesus yang Kristen lakukan? Loh, kok abang mengklaim begitu? Nah itu Dari fakta mana? di lapangan. Sekarang Apa dasarnya? ajaran yang Yesus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat dia datang penginjilan yang dipraktekkan dalam agama Kristen hari ini itu apa? Apa diajarkan memang menurut abang? Hukum Taurat. Apa itu? Coba kasih tahu lah dulu. Contoh, jangan ada ilah lain. Ya, terus ada memang ilah lain dari Yesus. Lah, ilah lain itu adalah Eloah Abraham yang disembah Abraham itu. Loh. Itulah menurut pemahaman abang itu yang Loh. diikutin abang. Jadi makanya abang Anda selalu menyesatkan. Loh enggak dong. Salah. Loh, Salah, sekarang salah. apakah Salah. Tuhannya Abraham itu anaknya Maria? Oh tidak. Nah, tidak. Terus kenapa ada ilah bernama Yesus yang adalah anak Maria? Bang, paham nggak arti menuhankan, Bang? Tak tahu. Anda menjadikan objek atau oknum tersebut sebagai sembahan. Loh, karena Yesus mengajarkan pengajaran pada kami sebagai pengikutnya, ya dia kami tuhankan, bukan dalam arti jadi pencipta. Jadi gimana? Jadi gimana ceritanya? Jadi Tuhan Anda ada berapa? Kalau Tuhan Maha Pencipta satu. Nah, Kalau terus kami menuhankan Yesus karena pengajarannya, apa salah? berarti ada dua. Ya, tidak Tuhan masalah. pencipta satu, Tuhan pengajar dua. Tidak masalah. Nah, Tidak sedangkan masalah. perintah Taurat itu jangan ada Tuhan lain. Gimana ceritanya, Bang? Pemahamannya itu bukan terkait pemahaman abang. Loh, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Loh. Anda membuat Tuhan baru bernama Yesus. Bang, abang bisa lihat Allah nggak, Bang? Bisa lihat Loh, kok Allah jadi nggak? kenapa lari ke sono? Iya, dengar dulu. Sekarang Tuhan Maha Pencipta itu Bapak di sorga. Betul. Tuhan Maha Pencipta itu Bapak di sorga. Ya, kalau pandangan Anda itu. Dengar Kalau dulu. kalau Dengar kami dulu, Allah. Jangan menang abang. Iya, Allah itu Maha Pencipta bukan? Iya, Maha Pencipta. Abang percaya? Percaya. Pernah abang lihat? Tuhan tidak bisa dilihat. Oh.
Itu makanya abang bingung sendiri dengan agama abang. Saya nggak pernah bingung. Anda yang Abang- bingung. dengar Kadang dulu. Tuhan Bapak, Dengar dulu, kadang dengar dulu. Tuhan Anak, kadang Tuhan Dengar Burung dulu. Merpati. Anda yang bingung. Saya nggak bingung. Dengar dulu. Abang mempercayai Maha Pencipta, tapi abang tidak kenal. Kalau saya kenal Kata Maha siapa Pencipta. saya tidak mengenal Tuhanku? Oke, saya tanya. Kalau itu laki-laki apa perempuan? Oh, Anda mengenal Tuhan Anda seperti makhluk berarti. Berarti Anda nggak tahu Tuhan. Enggak, dengar dulu. Berarti Anda ini tidak mengerti Tuhan. Tuhan itu Allah itu- bukan makhluk. Pertanyaan Terus apa? laki-laki atau Apa? perempuan itu pertanyaan untuk makhluk. Terus apa dong? Allah itu apa? Masalah Allah itu apa? generasi. Allah itu Tuhan apa? pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, Bang. Bukan Terus apa laki-laki, itu? bukan perempuan. Tidak seperti apa Tuhan itu? Anda laki-laki disunat pada hari ke-8. Potong nonok salah. dia. Tuhan Anda Salah laki-laki. kau. Oh, salah pula. Salah kau. Jadi Yesus bukan laki-laki. Salah. Kok salah Semua pula? manusia. Dengar dulu, jangan cuma kamu yang ngomong. Loh, gantian dari Semua- tadi, bukan cuma Iya. saya doang. Abang Aku juga bilang ngomong. ngomong. Aku bilang ngomong. Silakan. Aku bilang ngomong. Silakan. Semua manusia ini tidak ada yang bisa melihat Bapak di surga atau Ya itu Allah Maha- pintar, itu pintar. Dengar Itu dulu. pintar. Iya, tapi kami tahu Bapak di surga itu laki-laki karena Yesus mengajarkan dengan doanya. Kok Bapak kami yang laki-laki? Berarti punya kelamin. Dengar dulu. Dengar Tuhan Anda yang dulu. di surga punya kelamin. Dengar dulu, Yesus datang ke bumi ini sebagai Mesias, mengajarkan kami berdoa kepada Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau Bapak itu berarti laki-laki. Oh, Itu. berarti dia punya kelamin. Loh, itu terserah punya apa enggak, cuman Bapak di surga itu laki-laki. Iya, laki-laki punya kelamin. Yang membedakan itu. laki dengan perempuan kan kelaminnya, Bang. Jadi Berarti kamu Tuhan enggak- Anda berkelamin. Ya, terserah. Jadi Wih, kamu tidak wih, mengenal besar Allahmu. ini masalah ini. Besar Kamu ini masalah. mempercaya- Kok masalah Tuhan apa? berkelamin gimana nih? Loh, itulah kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Iya. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Oke, Kamu boleh tidak Anda menyembah Tuhanmu. boleh. Boleh Anda perkenalkan Tuhan Bapa itu seperti apa wujudnya? Berdoalah dengan Bapak kami. Iya di iya surga, iya iya kamu iya mengenal iya Bapak iya di iya surga. iya. Katanya Pasti kamu kenal. mengenal. Kok Ya, itu Bapak kami di kenal? surga. Sekarang pertanyaan saya, gimana wujudnya Tuhan Anda itu yang disebut Bapa? Itu dari doa itu udah diajarkan Bapak Iya kami iya di iya iya surga, iya iya tapi iya iya laki-laki. iya. Katanya Kami kenal, katanya kenal kenal lah. tadi. Kenal. Ya, kayak mana wujudnya? Gimana wujudnya? Wujudnya kayak manusia. Hah? Jadi Bapak Kayak itu manusia. wujudnya kayak manusia. Iya, serupa dengan ciptaannya. Iya. Sama dengan ciptaannya. Berarti Tawa. Tuhan Anda punya pantat gitu? Serupa dengan manusia. Kamu punya Iya, pantat. jawab aja. Berarti Tuhan Anda punya pantat. Ya punyalah, namanya manusia. Berarti ada anusnya gitu Tuhan Anda. Kupingnya juga ada kupingnya. Oh lama, susah kali aku Nah. tengok ini orang. Jadi Kamu Tuhan kan- Anda kamu nggak kenal. kesimpulannya Tuhan Anda itu punya anus, punya Iya. pantat, Punya apa lagi? Semuanya punya. punya gigi, Ah, lambung, usus, punya. alis. Punya lah. Punya. Ya, ya Allah ya Karim. Nah itu. Iya, Biar iya, pintar iya, kau iya. gitu. Biar Oke pintar oke abang oke gitu. oke kami paham sekarang. Jadi, berarti Tuhan Anda gitu, itu manusia raksasa Segambar. berarti. Segambar dengan manusia. Iya 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 Segambar iya. dengan manusia. Bagus Gitu. bagus. Jadi Tuhan Anda laki-laki ya? Ya. Oh. Nah, itu makanya oke. Tuhan kami Oke. kami kenal. Gitu. Oke. Iya iya Jadi iya. abang kan nggak kenal Tuhannya. Oh, kami sangat mengenal Tuhan kami. Laki-laki apa perempuan? Oh, bukan manusia. Tidak kamu kenal. Oh, iya, Tidak kenal kamu dong. Kenal. Kenal Tidak kamu dong. kenal. Oh, Laki-laki kenal. apa perempuan? Oh, Laki-laki tidak apa mesti, perempuan? tidak mesti perempuan laki-laki. Kan lucu. Lucu. Kenal kami tidak tahu. Tuhannya laki-laki, perempuan. Lucu dia. Tuhan raksasa berarti. Saya tidak bisa bayangkan kelaminnya besarnya kayak mana Tuhan Anda itu. Itu kan. Ya kamu Tuhan, kan Tuhan Anda otaknya sekali kan kelamin. itu gimana Otaknya taiknya kan- besarnya Nah, itu Tuhannya. Ya segede Hai.
Teman-teman, giginya tai gigi Tuhannya ini gimana? Aduh, berapa ton tai giginya Tuhannya? Berarti Tuhannya butuh sikat gigi, butuh celana dalam, butuh selimut. Butuh baju. Tuhannya lucu. Makin malu Kristen aja yang lain. Kristen yang lain pasti malu ini kalau dengar ini. Tuhannya katanya jenis kelamin laki-laki. Berarti dia punya nonot. Biji sakarnya ada 2. Masalah generasi. Tuhannya Kristen laki-laki, yang mereka sebut Bapa yang di surga itu laki-laki. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhannya kentut. Tuhannya kentut, nggak lupa makan, berarti Tuhannya punya usus. Tuhan punya usus berarti Tuhannya butuh makan. Aduh, parah. Kalau Tuhannya kekenyangan bisa tidur. Ada, Tuhannya butuh mandi, Tuhannya butuh tidur. Jangan-jangan Tuhannya juga merokok ini abang ini. Teman-teman, hari ini kita mendengarkan katanya Tuhannya Kristen itu yang di surga itu laki-laki, teman-teman. Laki-laki. Ini dia punya kelamin, teman-teman. Tuhannya punya kelamin. Kira-kira pernah mimpi basah nggak Tuhannya dia? Kira-kira Tuhannya itu pernah mimpi basah atau Tuhannya onani ya teman-teman? Hancur sudah Kristen Indonesia, hancur Kristen Indonesia dari abang ini. Jadi kalau Tuhannya laki-laki harus ada perempuannya dong. Nanti kalau ada perempuannya berarti ada juga kelaminnya yang perempuan. Kok Tuhan kayak gini mah? Asalan generasi. Jadi Tuhannya butuh makanan, yang perempuan juga butuh makanan. Akhirnya terjadi persetubuhan Tuhan. Setelah terjadi persetubuhan Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Setelah ada anak-anak Tuhan adalah cucu-cucu Tuhan. Ada keluarga Tuhan, ada keluarga Tuhan, ada kartu keluarga Tuhan. Keluarga punya opung, keluarga punya tulang, Tuhan punya tulang, punya opung, punya lay, punya ito. Masalah generasi, hancur Kristen Indonesia. Kasihan kali bah. Allahu Akbar, ajaran apa ini? Tuhannya laki-laki, Bapak yang di surga ternyata laki-laki dan punya nonot katanya. Gak bisa kebayangkan biji pelernya. Gimana besarnya. Hancur Kristen, hancur dari abang tadi yang bikin hancur Kristen Indonesia. Aduh, hancur sudah. Aduh, masuk orang generasi. Yang satu bilang Kristen itu agama yang dicangkok, yang satu bilang Tuhannya berkelamin. Laki-laki. Allahu Akbar. Masya Allah. Bikin piti teman-teman, perbanyak pitinya biar terkenal abang itu tadi. Hancur sudah agama kalau sudah kayak begini. Tuhan disetarakan dengan manusia. Masya Allah. Benar-benar pantasan aja Yesus mengatakan pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dan mereka adalah orang-orang neraka karena membuat kejahatan. Ternyata kejahatannya itu menyelaraskan, menyetarakan, menyamakan antara pencipta dengan makhluk. Oh mama masolang sudah generasi kalau sudah begini teman-teman. Apalah lagi guna hidup kalau sudah begitu. Parah kali bah. Seluruh Kenapa ini bang?
Saya lambat tadi. Hah? Saya lambat. Saudara Kristen tadi mengatakan Tuhannya yang disebut Bapa di surga itu laki-laki katanya. Maksudnya? Tuhan Bapa itu laki-laki. Gimana dong? Abang ini Tidak juga. pernah lihat, tidak lihat ya Tuhan. Iya, tapi dia bilang Bisa Tuhannya dilihat, laki-laki. Maka mungkin dia Gelap saya di sini. mungkin pernah dia ngintip lagi pipis Tuhannya katanya. Kayaknya sampai dia bilang Tuhannya laki-laki. Kalau Tuhan yang Maha Esa itu tidak bisa dilihat. Tapi dia bilang laki-laki Tuhannya. Hanya suara saya yang didengar gitu. Nah, itu dia makanya. Heran juga tadi abang saya yang ganteng tadi itu, Bah. Saya lambatnya apa tadi? Naik. Iya. Silakan buka kameranya, Bang. Ini gelap di sini, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tidak masalah. Ini ada tema, Ya, Bang. jam- Jangan lagi lari ke Tuhan laki-laki ya. Ampun sudah kita. Udah habis stok tertawanya saya malam ini habis. Itu tema, Bang. Si perampas kitab Yahudi, siapakah dia? Silakan. Maksudnya rampas itu bagaimana? Saudara kan bukan orang Yahudi. Tapi kenapa ada kitabnya Yahudi di Anda, di agama Anda gitu loh. Kenapa bisa, Bang? Itu sih belum saya pelajari itu. Nah, itu dia masalahnya. Karena kan Anda bukan Yahudi loh. Kenapa kitabnya Yahudi ada di agama Anda? Ada apa? Dari mana asalnya? Apa legalitasnya? Kenapa bisa? Kenapa bisa gitu loh? Oke, nanti saya tanya dulu sama Saya tanya dulu sama Romo. Iya, berarti Saya baru dengar yang namanya rampas. iya, Bang. Jadi kalau ada agama menggunakan kitabnya agama lain, berarti agama itu agama palsu, bukan dari Tuhan ajarannya. Karena mengambil kitabnya orang untuk mereka jadikan sebagai dasar pijakan, materi, bekal untuk mendirikan sebuah agama baru di luar pemilik kitab. Gitu. Yang asli kan punyanya Yahudi, dan yang dianut oleh mereka adalah kitab asli, menghantarkan mereka menjadi seorang Yahudi. Nah, sedangkan Kristen menggunakan terjemahan doang, menghantarkan orang Kristen menjadi Kristen. Berarti kitab yang palsu yang bukan asli inilah yang menjadikan orang-orang menjadi Kristen. Begitu, abangku. Jelas itu. Benar nggak? Iya, benar yang saya bilang. Ini apa? Benar saya bilang. Saya belum tahu apakah rampas atau tidak. Iya kan, cuma ngambil Benar atau fotokopinya. tidak? Saya belum tentukan. Bukan fotokopi pula diambil, cuman terjemahan kitabnya Yahudi yang diambil, lalu dirikan agama. Gitu, Bang. Kitabnya Yahudi diambil lalu dirikan agama. Gimana dong? Artinya agama ini adalah agama palsu. Karena kitabnya juga adalah palsu. Kenapa palsu? Ya karena cuman mengambil terjemahan kitabnya Yahudi gitu loh, Bang. Agama Anda itu mengambil terjemahan kitabnya orang. Bukan asli, bukan pemilik asli kalian itu. Cuman pengguna terjemah gitu loh. Makanya tadi abang itu konyol. Dia nggak ngerti di dalam kitabnya Yahudi bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, tetapi kok berjenis kelamin laki-laki, dia bilang tadi. Kacau kan? Kacau, Bang. Bikin malu Kristen, kasihan penganut Kristen yang lain, kasihan. Iya. Masa Tuhan dibilang bisa punya dilihat biji? itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan punya kelamin katanya. Gimana besarnya biji Zakaria itu? Siapapun yang nabi-nabi gitu, mereka tidak pernah lihat, tapi hanya suara aja. Itulah dia, teman. Yang Kristen abang tadi tuh longor kali dia memang.
Halo, selamat malam, Hanya firman saudara. aja yang didengarkan itu. Betul sekali. Halo, saudara Ces. Ya, waalaikumsalam bang. Iya, dari mana abang? Dari Maluku bang. Oh, Islam. Alhamdulillah Islam. Oke, makasih. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya cuma ingin dengar-dengar saja yang dari saudara. Pingin dengar di bawah, bang. Halo, saudara. Saya, saya tidak bisa jawab ini merampas Yahudi ini apa kitab Yahudi ini. Iya, Soalnya iya. saya baru dengar itu. Iya kan, saudara sadar nggak kalau hanya menggunakan terjemahan? Cari ini. Sadar nggak kalau hanya menggunakan terjemahan, bang? Ya kan ya? Gunakan terjemahan. Itu kan Kristen terjemahkan supaya kita tahu gitu. Bukan diterjemahkan supaya kita tahu. Memang kalian hanya miliki terjemahan saja, nggak ada yang asli. Gitu. Ada yang asli bang. Kalau di Iya, sana. tapi Yahudi yang punya yang asli. Misalnya kita kan misalnya kita ini apa kita belajar bahasa Inggris tetap masih ada ini apa gitu tetap ada menerjemahkan gitu. Iya, tapi yang fakta hari ini yang punya kitab asli kan tidak Kristen. Mereka Yahudi nama agamanya. Sedangkan kalian yang menggunakan terjemahan jadi Kristen malah. Halo, selamat malam. Berto. Makasih sahabat Denkor. Contohnya juga kalau orang Yahudi juga ada yang Kristen juga. Mereka pakai mereka punya bahasa sendiri gitu. Iya, maksud saya Anda menggunakan kitabnya Yahudi. Kan itu maksud saya, Bang. Sedangkan yang punya kitab sendiri tidak menjadi Kristen. Gitu polanya. Jadi kitabnya Yahudi ini hanya dipakai sebagai aksesoris doang. Karena kitab tersebut tidak mengajarkan Kristen, tapi diambil, dipegang oleh orang Kristen sebagai tameng. Begitu kawan. Sampai sini paham? Oke, nanti saya tanya dulu ini apa. Saya tanya RK dulu. Iya, apalagi hari Soalnya kemarin saya teman imannya dia. Iya, tanya dia atau suruh ke sini biar saya ajari dia. Nanti kau kabur Bang Suma. Kalau Iya. lawan RK. Aduh, parah ini. Dia di sana itu dia tidak mau lawan apa. Malas lawan Islam. Oh, malas lawan Islam. Karena ilmunya nggak ada. Diperampas kitab Yahudi. Iya, dari Kristen, Bang. Ya, Kristen. Buka kamera silakan. Sorry, saya tak dapat buka kamera sebab saya tidak pakai baju. Pakai baju dulu lah. Kalau begini boleh? Nggak nampak, Bang. Nggak kelihatan. Sebab saya di luar, di depan rumah. Iya, maksud saya pakai baju dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Silakan teman-temanku yang baik hati, di tap-tap layarnya, tembuskan 2M teman-teman. Di posting ulang. Love Orange-nya juga jangan lupa ya absen.
Oke. Oke, Om. Ya, silakan Bang. Minta maaf sebelumnya, kemungkinan saya belum mengerti apa itu si perampas kitab Yahudi. Ya, saya jelaskan. Oke. Jadi orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi tanpa ada legalitas. Kristen bukan Yahudi, tetapi kenapa menggunakan kitab Yahudi? Artinya orang Kristen mengajarkan ajarannya sebagai seorang Kristiani dengan menggunakan kitabnya Yahudi, sedangkan kitabnya Yahudi pemiliknya bukan Kristen. Pemilik kitab asli bernama Yudaism, pemilik terjemahan bernama Kristen. Yang mana sebenarnya yang asli nih, yang harus diikuti, pemilik yang pegang kitab suci yang asli atau yang terjemah, kan gitu Bang. Kalian kan hanya terjemahan saja, silakan. Mungkin kalau mau saya terangkan dan saya teruskan, disebabkan saya diajarkan dalam agama Katolik, bukan diajarkan dalam agama Kristen. Kemungkinan dalam pengajaran itu mungkin ada berbeza lah. Ya, silakan. Kemungkinan malam ini mungkin saya masuk di room yang salah. Tapi saya menanya tadi di si perampas kitab Yahudi. Iya, Katolik Bang. Katolik Iya, ngambil iya. kitabnya Yahudi. Saya Katolik, kemungkinan saya belum belajar sepenuhnya lah, kemungkinan. Iya, Katolik itu kan orang Roma. Kenapa kitab Yahudi ada di sana, kan gitu. Ada legalitas nggak gunakan kitabnya Yahudi? Rupanya nggak ada. Karena kitabnya Yahudi tidak pernah diwahyukan untuk orang Roma. Gitu Bang. Berarti ya cuman dirampas aja tuh. Dirampas tuh kitabnya Yahudi untuk dipakai terjemahannya. Karena tidak ada legalitasnya. Karena kitabnya Yahudi itu dituliskan hanya untuk Bani Yakub aja. Begitu. Jadi tujuannya Ya tujuannya untuk menyesatkan orang, apalagi menyesatkan orang, salah satu ya seperti Anda, seperti saya. ya menyembah manusia bernama Yesus, itu kan sesat itu Bang. Selama ini saya hidup, walaupun saya hidup di dalam agama Katolik, saya tidak pernah menyembah siapa itu Yesus dan siapa itu Yesus. Saya tidak pernah menyembah. Jadi Yang yang Anda saya sembah tahu, siapa? yang saya tahu, saya menganut agama Katolik. Saya percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya bukan percaya kepada Yesus yang diutuskan. Kenapa jadi percaya kepada Tuhan yang umat Islam, kan aneh juga lah ini abangku ini. Betul. Selama walaupun saya hidup dan saya lahir di agama Katolik, saya tidak pernah percaya dengan apa yang orang apa itu Yesus. Yesus itu adalah utusan untuk menyampaikan wahyu-wahyu daripada Allah. Nah, kenapa pula Anda menyembah Tuhan yang Islam? Tidak pernah saya menyembah Yesus, tidak pernah. Iya. Maksud Pernah menyembah Yesus. Jujur. Walaupun saya lahir di Katolik, saya tidak pernah menyembah Yesus. jadi Saya Yesus ini bukan Tuhan. Kalau bagi saya, secara pribadi, Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah utusan. Manusia nggak dia tuh? Manusia, ciptaan berarti. Yesus manusia ciptaan. Oh, yakin Anda Katolik? Yesus. Yakin. Saya Katolik. Walaupun saya belum baptis, sampai sekarang saya belum baptis, saya yakin Yesus itu adalah manusia, utusan, bukan Tuhan. Kenapa nggak dibaptis Bang? Kenapa nggak dibaptis? Selama ini saya lahir di Katolik. Saya tidak dipandu oleh siapapun. Saya ikut logika. Tapi orang-orang nggak percaya kalau ada Katolik. Memang orang tidak percaya. Saya tidak menginginkan orang percaya saya Katolik. KTP-nya apa? Saya hidup dengan kependirian saya sendiri. KTP Anda apa agamanya?
Kalau ke dalam KTP saya memang status saya memang Katolik. Oh, serius itu? Serius. Berarti doa Bapa kami hafal? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami di dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oh, berarti ada juga Katolik yang mengaku Yesus itu ciptaan Tuhan berarti ya? Yang mengakui, walaupun saya dilahirkan dalam agama Katolik, itu saya dilahirkan di dalam agama Katolik. Iya, Selama- iya. Selama ini saya hidup sudah 32 tahun, saya Siap. belum pernah dibaptis, belum pernah diajarkan dalam agama Katolik, belum pernah diajarkan dalam agama mana-mana agama, saya belum pernah diajarkan. Sampai pernah saya dikatakan sama semua orang, walaupun kamu agama Katolik, kalau kamu belum dibaptiskan, kamu belum dikatakan sah dalam agama Katolik. Jadi saya macam saya heran. Sedangkan saya lahir di dalam agama Katolik, kenapa saya tidak dianggap dalam agama Katolik dan tidak dianggap anak Tuhan? Karena Anda tidak dibaptis. Ya, kenapa? Kenapa kita harus dibaptiskan baru kita boleh dianggap anak Tuhan? Sedangkan kita diciptakan dalam dunia ini itu adalah utusan Tuhan. Ya, mungkin karena sudah doktrin begitu, Bang. Bukan dokter. Seandainya kalau Tuhan tidak mau ciptakan kita dalam dunia ini, Tuhan sudah bunuh kita dulu dalam rahim. Iya. Jadi Yesus ciptaan. Yesus memang ciptaan. Oh. Seperti nabi semuanya ciptaan. Iya. Nabi semuanya ciptaan. Yesus pun ciptaan. Sesiapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu salah. Jadi bagaimana dengan Protestan? Nah, itu saya tidak boleh mengatakan Protestan kah, Katolik kah, apakah. Tapi bagi saya, itu pribadi saya sendiri lah ya. Pribadi saya sendiri. Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu salah. Salah. Minta maaflah kepada umat Tuhan. Kristen atau Katolik, ataupun kalau malam ni ucapan saya salah ke apakah, omongan saya salah ke, minta maaflah. Sebab kemungkinan saya belum memahami apa itu agama. Iya. Minta maaf. Tinggal di mana Abang ini? Sekarang nih saya tinggal di Malaysia. Oh, di Malaysia. Dari Madura, dari Bali? Tidak, saya Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Iya. Jadi kita sepakat malam ini, Saudara Iadan, Yesus itu ciptaan Allah ya. Saya tidak tahu, saya tidak kenal pastilah Yesus itu ciptaan Allah kah, ciptakan siapakah. Yang saya tahu Yesus itu ciptaan Maha Kuasa. Iya betul. Udah benar itu, udah benar. Saya tidak Udah benar mengatakan itu. Yesus itu ciptakan Allah kah, ciptaan siapa Iya. Sedangkan kita lahir di bumi ini, kita kan turun menurun dan kita tidak tahu ciptaan siapa, kita ikutkan saja. Ya pastinya dia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Suci. Betul? Yes. Oke. Menangis ini. Teman-teman. Kita belum mengenali dan kita belum mengetahui siapa itu Tuhan sebenarnya. Iya, menangis ini teman-teman kita Kristen Katolik. Kalau dengar ini, kalau Yesus Anda akui sebagai ini, sebagai ciptaan. Halo, semangat malam. Keren kali wah abangku ini. Mantap kali. Dengan mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, itu hal yang akan membuat orang Kristen itu terguncang gitu Bang. Karena mereka ini mau Yesus itu Tuhan, bahkan mereka mengatakan Yesus itulah pencipta.
sama seperti sama seperti Nabi Muhammad pun, dia pun utusan, dia bukan Tuhan. Benar? Iya, betul-betul. Nabi Muhammad adalah utusan. Betul sekali. Benar itu. Itu enggak diragukan lagi. Kita sapa yang lain ya. Halo Yakobus. Halo Bang Juma. Halo juga. Udah lama nih Bang Juma. Masih hidup? Masih lah. Oh, syukur alhamdulillah. Ini juga teman kita dari Katolik tidak mengaku juga Yesus sebagai Tuhan Emang pencipta. dia Malah paroki ciptaan. mana Bang? Ya, Paroki mana dianya? Pasar Senen. Paroki Pasar Senen. Maksudnya apa ini? Gereja paroki Oh, mana? gereja. Coba tanya aja langsung. Kan sudah saya sebutkan tadi, saya belum pernah dibaptiskan dan saya belum pernah mengakui saya dibaptiskan di mana dan saya paroki mana, saya belum pernah mengakui. Nah, itu Kalau dia. keluarga Abang di gereja mana keluarga Abangnya? Itu saya tidak tahu. Keluarga saya di mana? Waduh. Ya dan yang- masih bisa yang- diselamatin tuh. yang Masih saya- masuk logika. dilahirkan Udah Bang agama- Juma. Adat. Ya dan Iya, Bang, Katolik iya, kok, Bang. kok kayak gitu Biar Katolik? diskusi dulu. Bukan dengan betul. Kita memang membahaskan masalah agama, betul. Tapi jangan kita memalukan agama kita sendiri. Pintar abang ini. Keren sekali, keren. Memalukan agama kita sendiri. Benar. Memang benar kita mengagumi. Saya mengakui saya orang Katolik sebab saya dilahirkan dalam agama Katolik. Nah, betul sekali. Tapi kalau Katolik mau percaya Tritunggal Bang. Memang saya percaya Katolik, sampai sekarang saya percaya Katolik. Tapi saya mencari kebenaran, tidak salah kan? Tidak salah. Tidak salah, selama benar ya tidak salah. Ya. Saya mencari kebenaran daripada saya mencari kebenaran di gereja, sedangkan gereja aja tidak memberikan saya kebenaran. Bagus saya mencari kebenaran di situ. Saya bukan- Ayo. mencari Mantap. kebenaran di situ. Tidak semestinya saya mau cari muka di sini. Minta maaf ya, minta maaf. Saya bukan mau cari muka ataupun saya mau cari debat ataupun saya mau cari apa. Cuman saya mau menyampaikan apa yang saya rasakan sekarang. Kalau belum Mantap kali, dibaptis mah berarti bukan Katolik Bang. Ya, nah itu kan benar kan? Apa yang saya bilang tadi, Iya. kalau belum dibaptiskan berarti bukan Katolik. Sedangkan KTP Bukanlah. saya dilahirkan dalam agama Katolik. Ya, kita sapa dulu teman kita yang lain. Joko. Dari Halo, Bang agama Joko. mana Bang Joko? Wih, ganteng kali, Bang. Bang Joko Oke, si Bang. ganteng. Bang Dari agama Yakobus, mana, Bang? Bang Yakobus, mana tadi? Bang Yakobus. Joko. Ya, Maaf. kenapa tuh? Bang Yakobus, minta maaf lah kalau saya ada salah perkataan saya malam ini ke apakah, saya minta maaf lah. Saya bukan menindas agama kita. Saya bukan menindas. Saya mempertanyakan. Santai aja. Iya. Yakobus santai aja. Macam orang tua aja lu. Enjoy aja. Kita juga cari kebenaran di sini. Betul. Saudara Candy. Iya Bang. Torgo Purulan. Ya, dari Kristen. Iya Kristen. Bisa buka kamera, silakan. Yang lain, Raif. Agama mana saudara Raif? Kalau menurut saya pribadi, ini
Itu masalah agama ya, masalah agama itu tergantung di diri kita masing-masing. Iya, agamanya Anda apa? Itu kita dari keturunan itu masalah itu Islam, nah cuman kita pindah ya. Oh, murtadin. Iya. Halo saudara. Halo Bang Tengah. Juma. Iya. Dari Kristen. Togu Bang, Togu. Nah, sorry Bang, saya nggak bisa. Ya Kristen Bang, Kristen. Sorry nggak bisa Gimana buka kamera nih. pandangan Anda terkait iman saudara kita Iyadin yang mengatakan Yesus ciptaan itu gimana? Yesus ciptaan, ya saya setuju Yesus ciptaan. Waduh, waduh, waduh. Mantap, 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 mantap. Gimana Saudara nih Bang Candy, Juma? ya memang betul Yesus ciptaan, mau kayak mana? Mau gimana Namanya ya? manu- Betul. Enggak lah Bang Juma. Lu kok Tuhan enggak juga pula? dia. Wile, parah ini. Anak orang kok Tuhan. Sebab aku adalah guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Minta maaf ya, Aduh, minta maaf. Pak. Oh, Minta maaf. dijelasin. Oke, saya jelasin kenapa saya berani ucapin ya Yesus ciptaan itu. Ya, silakan. Karena memang ada firman-Nya kan, maka akan lahir bagimu juru selamat. Berarti kan itu direncanakan, itu diciptakan. Ya sudah, berarti kan benar ciptaan. Ih, keren. Firman Bang. Firman Allah. Ya dan Itu kalau Keren, digali keren. lagi Ya, dan Malaysia di mana? ternyata ciptaannya itu sudah ada dari dulu. Jadi planningnya itu yang diciptain. Tapi kan firman yang menjadi daging abangku. Iya, 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 iya. Firman jadi daging. Iyalah. Firman yang jadi daging ya. Jadi banyak Bang kalau kita mau belajar apa ya, kalau kita mau tahu tentang Yesusnya mau banyak yang harus kita ini ekspor gitu. Tapi itu juga nggak Kenapa bakal orang masuk Kristen dalam otak. pada bilang Yesus itu bukan Tuhan? Aneh. Ya, Itu artinya gunakan akal berarti. Yesus memang bukan Tuhan. Ya berarti nggak usah jadi Kristen lah, nggak usah jadi Kristen lah. ada lagi kan ceritanya selanjutnya lagi kenapa Yesus Tuhan? Ah. Karena ya dan sebenarnya gini, kalau dalam kitabnya orang Kristen itu kan ada Injil dan ada kitab para rasul. Ya. Ada juga Ya. kitab Perjanjian Baru. Kalau Ya. dalam Injil itu ada 4 itu, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Nah, ini nih di sini Ya, tapi yang itu nggak karangan ada. itu cuma karangan doang. Semuanya karangan, Bang. Kayak Wahyu itu karangan. Hancur Kristen dibuat Yakobus Kenapa malam hancur ini. memang saya yang bilang itu Bang. Terserah mereka lain nggak tahu saya gimana caranya. Saya Hancur. bilang Ya, karena Dan. Ya karena dan saya juga Malaysia orang di mana? mencari Tapi kebenaran. tapi gini loh Bang, kalau orang Kristen tidak percaya Bukan, Tuhan, saya belum kelar, Bang. Yesus Tuhan, nggak usah jadi Kristen. Maaf dulu. Udah nggak usah jadi Kristen. Ateis aja udah ateis. Oh iya Bang. Oke, kalau memang saya ateis terserah Bang. Saya nggak penting apa kata Abang. Saya hanya mengimani apa yang saya imani gitu. Karena Hancur. kita juga Hancur. saya juga banyak belajar banyak ngomong banyak lebar. Siap-siap Karena aja kita kau tidak masuk ada. neraka Bang. Kok bisa Bang yang ngomong saya masuk neraka? Emang Abang Tuhan Baru saya. tidak mempercaya Yesus. Yesus itu kan jalan kebenaran tuh. Kita belum tahu. Belum kelar Bang. Nah, Belum kelar. Saya juga tadi belum selesai bicara. Tadi kan Abang bilang Yesus ciptakan, iya ciptakan. Tapi kan nggak sampai situ doang. Iya. Sebenarnya di dalam ciptanya itu sebenarnya ada karya lain lagi, yaitu ketuhanan tadi. Iya Tadi tuh. saya mau masih ngobrol sampai Injil tadi Bang. Ya. Sampai Injil tadi sebenarnya Yesus itu tidak pernah diakui, termasuk Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. ya, Itu dalam semua kitab Injil ya. setuju. Emang betul kata orang-orang Islam, siapa yang menciptakan Kristen itu? Mereka lah itu yang dalam kitab selanjutnya setelah Injil, yaitu Rasul Paulus.
dan yang lain-lain di Antioquia. Ya, mereka lah itu yang menuhankan Yesus tadi. Itu kan cerita dongeng. Ya, kita Tapi kan lawan itu kan mendapatkan wahyu, dapat wahyu itu Paulusnya. Dongeng zaman dahulu. Kita Ya, kan kita yang sekarang kan kita kan tapi ternyata tapi yang jadi beban pikiran Bang, yang tahu yang jadi bahan pertimbangan, mereka itu bersaksi ada banyak orang, ada Petrus, ada Paulus, dan ada muridnya Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, muridnya Yesus tadi yang namanya Yohanes, dan semua murid-muridnya itu bersaksi semua bahwa mereka ini sinkron ceritanya bahwa benar Yesus itu Tuhan. Yesus yang mana? Yesus yang di dalam Injil tadi. Walaupun Yesus tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tapi mereka sejak itu juga, sejak Yesus itu sudah meninggal atau sejak itu mati, bangkit dan naik lagi ke sorga, mereka juga sama. Mereka membuat ini Kristen baru, ajaran baru. Tapi Sekarang kita bukan di kenal- surga, Bang. kita kenal Belum nama tahu Kristen. kalau di surga Mereka bukannya. loh pelakunya. Rasulnya atau murid-muridnya ini Yesus. Tapi kalau kita lihat dari Injil tadi atau dari kesaksian cerita-cerita Yesus yang masih ada bersama muridnya itu, ternyata dia manusia yang ciri-cirinya itu sama seperti Tuhan, tapi itu tidak pernah diakuin Yesus. 7. Tapi ciri-cirinya itu Tuhan gitu loh. Tapi dia nggak pernah mengakuin dirinya itu bahwa ya aku Tuhan gitu. Yesus Setelah Yesus naik ke sorga dan mereka berkebiasaan baru ajaran-ajaran itu baru diciptakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Dan itulah yang kami imani sampai sekarang, apa yang diajarkan murid. Tapi belum tadi. tahu Bang, Yesus itu naik ke surga apa bukan? Oh, naik Bang, ada itunya Bang, ada tulisannya, saksinya. Berarti tulisan itu menjadi saksi gitu. Ada ayatnya itu. Dan sebelum ayatnya itu kan sebelum berangkat ke surga juga ada kata terakhir dari Yesus. Jangan takut karena aku akan datang kembali pada peristiwa yang sama, kurang lebihnya seperti itulah. Karena saya nggak baca Nah, kitab. itu nanti akan menghakimi orang-orang di luar Kristen itu nanti. Kita Yesus alam Bang. datang Mana yang dua benar? kali. seperti sekarang lah kita dihakimi. Bang Juma juga nanti Kalau dihakimi. dalam iman kami, atau dalam kepercayaan kami, dia hanya menjemput kami orang-orang yang percaya. Ya, setuju. Iya. Percaya pada yang Yesus tidak tadi. binasa. Jadi Yang pertanyaannya, tidak bina- kemana orang yang yang tidak tadi? percaya itu binasa. Iya, tidak percaya binasa maksudnya. Sekarang nih yang Kan itu kan dari kitabnya Abang. Kalau yang kami percaya itu, dia itu datang untuk menjemput kami yang percaya, yang mengikuti segala iman kepada dia, termasuk orang Yahudi tadi, orang Yahudi juga. Karena menurut kitab kami orang Yahudi itu, menurut kami ya, menurut kami mereka itu sudah berpandangan bahwa nanti akan ada kejadian kayak gini, peristiwa-peristiwa yang dikerjakan mereka, yaitu peristiwa yang dilakukan Yesus. Jadi memang sulit Bang, sulit buat Tapi itu menuhankan Yesus kan itu apa sih? Saya akan sendiri aja, mengutusnya saya sendiri roh aja. penghibur. Kan Yesus mengutus roh penghibur itu. Belum Ini yang apa Bang? Kalau sampai sekarang saya percaya, ini yang buat saya sampai sekarang nggak bisa Abang itu mental-mental belum dari Kristen. ada roh kudusnya Abang itu. Kenapa nggak bisa? Kenapa membilang gitu? minta maaf ya. Minta maaf ya. Yang Kami sekarang boleh nih, Bang kembali ke tema Bang? minta maaf. Yang Iya, berdebat silakan. sekarang nih, minta maaf. Saya yang pengen ada yang berdebat- soalnya saya tadi lihat tema cuman karena mereka berdebat aja kan saya ini ikut. minta maaf. Yang berdebat Kembali ke tema Bang ya. kita Orang Kristen, orang lain yang berdebatkan kita. orang Kristen perampas kitab Yahudi gitu ya.
Iya. Kalau menurut saya sih kedua-duanya sama, ya Islam juga sama perampas kitabnya Yahudi. Jadi sebenarnya dua agama ini sebenarnya ubah kitabnya Yahudi. Sama kita statusnya kalau menurut saya. Kalau Jadi di kalau orang- kalau di Islam, nama kitab Islam itu Al-Qur'an. Nah, kitabnya Yahudi yang mana di Al-Qur'an? Apa? Ya karena juga sama kan, kita juga belajar dari orang Yahudi, dari kitabnya Yahudi. Kalau di Kristen Dari kan jelas. Kitabnya Kristen Perjanjian Baru, kitabnya Yahudi Perjanjian Lama. Kan jelas tuh. Ya betul. Siapa kitab yang itu kami mengambil pakai kitabnya lagi. Yahudi? Kitab itu kami pakai lagi. Tapi ternyata kalau kita lihat Al-Quran, ternyata ada juga hal yang sama, isinya sama persis sama Yahudi. Nggak tahu ini kitab dari mana datangnya. Apakah ini kayak yang kita bilang copy paste atau belajar dari orang Yahudi? Karena Nabi Muhammad juga sejaman hidupnya kan bergaul sama orang Yahudi. Benar nggak sih Bang? Itu tuh urutan tuh 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di langit keempat turun, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di sana bercakap-cakap. Sholat sekian banyak waktu itu. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata gitu, jangan, mintalah dikurangi, karena demi Allah umatnya Nabi Musa ketika diperintahkan sholat dengan jumlah yang segitu, mereka nggak mampu gitu, sehingga Nabi pun naik kembali ke Sidratul Muntaha untuk meminta dikurangi gitu. Maaf, kenapa bukan Bang Juma yang menjawab pertanyaan tuh? Gurunya Itu yang mau lagi saya tanya. ini, gurunya lagi apa? Teknis. Ini putus-putus. Kita di atas lancar, tapi di bawah putus-putus. Itu bukan alasan. Itu- Kenapa itu nggak penting, itu nggak penting ya. kenapa bukan Bang Juma yang menjawab? Gurunya lagi ngurus teknis, kan gurunya live di YouTube. Kalau misalnya ngejawab ini live-nya nggak sampai di YouTube, dakwahnya nggak sampai, nggak maksimal gitu loh. Ya, nanti juga dengar Bang Juma kan live di TikTok. Betul. TikTok malah lancar. Permasalahan sebenarnya dia yang memberi pertanyaan tapi orang lain yang menjawab pertanyaan. Yang ngasih pertanyaan Kristen, Saya- Gurunda menjawab. Selalu. Yang bertanya saya yang bertanya. Siapa yang silakan jawab. Nggak apa-apa. Yang bertanya ini Tadi Tobu yang tanya tadi, bertanya. umat Ya, itu- boleh. Oh iya, 50 waktu bukan saya. 500, 50 lalu dikurangi kembali, lalu dikurangi kembali gitu. Terus apa? Selalu Saya pengen tahu satu. tapi orang lain yang menjawab. Selalu seperti itu. Selalu Saya seperti pengen itu. tahu Kayaknya gimana- baru gua naik sekarang deh. Nah, ini yang apa? Kamu kamera burik di atas, kamu diem dulu aja ya. Ini Togu mau nanya dulu. Ya, silakan.
Oh, memang Saya memangnya pengen tahu di mana jawabannya. dia memang Ini seperti umatnya itu, Musa menghina orang atau yang 50 sholat itu yang mana ya? Ya. Oh Yahudi Yang dong, 50. Bani Israel, Bani Israel. Kegiatan 50 kali sholat itu yang mana nih? Saya lagi udah cari-cari juga 50 sholat itu nggak ada. Kalau yang Oh, saya nggak tahu tahu ya? orang itu ada dia cuma 3 kali sholat. Iya, itu kan ma'arif, saharit sama subuhnya apa ya lupa ya. Minha. Iya, tapi kenapa pas waktu Isra Mi'raj ada sampai 50 kali gitu? Gini, maksudnya itu kalau dalam agama samawi, agama langit, ibadah itu kan ada yang mahdoh, ada yang goiruh mahdoh, ada yang fardu, ada yang sunnah gitu. Nah, ketika dimaksudkan dengan 50, itu tuh termasuk dengan sunnah-sunnahnya itu. Itu yang Yahudi lakukan gitu. Dan Yahudi juga 3 itu tuh bertahap itu. Dia nggak langsung 3 dia. Pertama yang subuh minha. Subuh tuh apa ya? Subuh tuh apa ya? Ya sama kayak Islam Bang, ada waktu sholat. Enggak, bukan namanya. Yang jelas perintah sholat ini kan. Saharit, minha, ma'arif. Kalau nggak salah saharit namanya. Nah itu subuh itu di zaman Nabi Ibrahim. Lalu kemudian yang duhur minha itu di zaman Nabi Yakov. Lalu kemudian yang ketiga ma'arif ini di zaman anaknya Yakov. Siapa ya? Yehuda, di zaman Yehuda gitu. Nah ini yang 50 kali ini apa ini Bang? Ada lagi apa namanya? Mereka apa bahasanya ya sholat itu ya? Ada lagi itu. Nanti dicek aja di Habat waktu-waktu prayernya Yahudi gitu. Dan itu terangkum nanti di kitab Sidur, SIDDUR. Kitab Sidur ini dalam Al-Qur'an ini Bang. Bukan Sidur ya punya Yahudi. Itu terangkum di situ ibadah-ibadahnya Yahudi. Selota, iya benar Selota. Tunggu dulu, Selota bahasa Aram kayaknya. Tefilah, ya ini benar. Pinter-pinter Muslim sekarang ya. Tefilahnya Yahudi, Saya cek juga di kitab Sidurnya susah, Bang, Yahudi, gitu. Gimana? Saya juga Buset, ini aja putus-putus dinaikin lagi orang. Thank you yang ngingetin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haleluya. akal-akalan. Boleh saya bertanya? putus-putus ya Boleh saya bertanya? Enggak, bukan saya putus-putus sih, bertanya? tabrakan ini. Kawan-kawan Kristen nggak bisa rapi. Boleh. Saya Tunggu Togu bertanya. ya. Setelah Togu ya. Boleh Togu saya ada lagi? bertanya dulu, Boleh, Bang. setelah Sebentar, Togu Bang, boleh. ini, Bang, sebentar. Oh, mau nyerobot sesama Kristennya. Oke, silahkan kalau mau nyerobot. Ya, Silakan. abang Cuma memperlihat membaca Al-Quran dulu, mempertimbangkan dulu, baru dia masuk dalam kamera. Ya, diatur aja. Siapa yang merasa Islam di sini siapa sih? Saya dengan bangga dan perkasa. Kores Kris 3. Kenapa? Tapi hostnya tidak merasa bangga. Hostnya memberi pertanyaan, tapi orang lain yang menjawab. Enggak, ini pertanyaan dari Kristen, Mabre. Turunin aja Saya itu mau orang yang bertanya. iri-iri. Saya Ya. mau bertanya, ini mau diskusi apa enggak ini? Iya, kalau mau nyerobot Togu yang Kristen kamu duluan, ini. Kamu silakan. ini koplak sama saya kamu. Iya, kalau mau nyerobot silahkan. Dikasih tempat kok. Kami tahu Kristen. Mau nyerobot kan? Gas. Silahkan diserobot temennya. Gereja aja saling dilapor supaya tutup. Apalagi soal ngantri-mengantri bertanya. Sih. Kok Silakan. main sih? Kok main Ayo bertanya. minut? Kamu Islam nggak? Islam dong. Mayoritas loh. Islam. Buktikan keislaman kamu. Buktikan apa? Keislaman. Buktikan keislaman kamu. Kamu ngaku Islam. Iya ini, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, Nabi kami Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kitab kami Al-Qur'an. Oke. Siap. Terus apa? Ini kata yang di bawah di open cam dulu bisa nggak? Johnny Beckham. Tunggu dulu Bang. Tunggu dulu. Jangan main. Boleh open cam nggak? Open cam katanya. Komal apa ini? Ini komal apa ini? Kok main Komal teratur. Silakan open cam dulu. Open cam nggak bisa open cam saya, Bang.
Nggak bisa open cam kapan? Gimana ini kalau nggak bisa open cam? Jangan main. Oke, kalau nggak bisa open cam diturunkan. Maaf ya, silahkan marah-marah di bawah. Lanjut Togu. Iya Bang, sorry tadi ada ini sinyalnya kalah. Ya. Soalnya sembari jalan sih Bang, saya Bang, sembari nyetir. Ya. Oh gitu. Ya udah parkir dulu aja lah. Nanti kenapa-kenapa di jalan, kasihan keluarga di rumah. Nggak apa-apa. Nggak Eh, apa-apa, udah biasa Togu. Bang. Saya udah Oke. selalu Togu ini Kristen ya? Kristen saya Bang. Saya Oh, oke, Kristen, oke. saya lulusan sekolah teologi. Jadi saya tuh ya pencari kebenaran lah. Oke, lagi oleng ya, Saya lagi juga oleng ya. kurang support. Kalau lagi oleng enggak Bang, saya mau Oh, gimana juga tetap iman saya kuat. Sampai sekarang saya bilang iman saya masih. Sampai sekarang. Oke, Kan oke. kita ini orang pendidik Bang, orang pendidik. Jadi kita itu bertanggung jawab masalah ilmu yang kita pegang gitu. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya apa? Kalau masalah yang tadi saya masih belum dapat Bang itunya. Yang kegiatan-kegiatan ibadat tadi yang sampai 50 kali tadi tuh. Oke. Jadi ini gue ulang saya jawabannya. Oke, apalagi kesulitannya? Kesulitan kalau Abang sendiri kalau belajar mencari info orang Yahudi kemana itu Bang? Ke situs Habat atau enggak ke sefaria.org atau enggak ke Billy Yahudi gitu atau enggak ke Tovia Singer atau enggak ke Rabi Tovia Singer atau enggak ke Rabi Ben Abraham. Kami Muslim punya banyak link kepada orang-orang Yahudi untuk mengcross-check klaim-klaim kawan-kawan Kristen kepada kitabnya Yahudi gitu. Gitu. Iya, karena Wes, karena Sadio, agama Assalamualaikum yang- warahmatullahi. karena agama yang samawi benar itu kalian Bang, Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Islam. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau sama Kristen sendiri kita itu beda. Iya loh. Kita nggak terlalu samawi karena kita ada perbedaan yang lumayan jauh. Terus kenapa masih dipertahankan gitu loh? Kenapa kalau udah sadar ke sana kenapa masih dipertahankan? Jadi ngebahas agama samawi ya, bukan masalah keimanan. Oh. Kalau orang Kristen itu saya sendiri ngomong imannya lemah. Oh gitu. Kenapa? Karena gampang digoncangkan. Karena bisa orang Kristen bisa menuhankan manusia ini tadi. Itu susah dicerna pakai akal pikiran, Bang. Itu bakalan bisa direspon kalau pakai perjalanan rohani. Maksudnya menikmati kejiwaan rohaninya. Jadi kalau kita udah menikmati kejiwaan rohaninya itu bakalan paham. Oh, seperti ini ya gitu. Gini Togu, ini sambil ngobrol ngisi waktu ini gua berikan pemahaman selama gua pelajari 3 agama ini. Sebenarnya kalau misalnya seperti di kitab apa namanya kalau Hindu itu ya Upayana gitu ya. Pokoknya bagian dari Vedanya Hindu. Di sana ada tahu Krishna ya. Kita semua tahu Krishna lah. Salah satu awatara Tuhannya Hindu gitu. Nah, di sana Krishna ini awatara dan dia berbentuk manusia. Lalu kemudian Krishna ini di dalam kitab sucinya Hindu, Bhagavad Gita kalau nggak salah, di Bhagavad Gita, Krishna berkata, dialah yang menciptakan langit dan bumi, gitu. Tertulis di kitabnya tuh, begitu. Nah, kalau sudah tertulis begitu, mereka imani ya sesuai dengan kitab suci, walaupun berbentuk manusia, walaupun bertentangan dengan iman Islam, gitu kan. Nah, tapi kalau Kristen beda konsepnya. Tidak pernah Tuhannya berkata dia menjadi manusia, tapi orang-orang Kristen memaksa mengimani Tuhannya menjadi manusia. Itu perbedaannya dengan Hindu. Ada gitu. Bang, ada. Kalau saya bilang sih ada. Tadi yang pertama kayak di Yohanes 1:1 tadi itu harga itu yang paling terkenal lah itu ya kan pada bulannya itu. Betul. Firman. Itu yang paling terkenal. Iya. Sebenarnya yang jadi apa? Sebentar sebelum jauh Yohanes 1 nomor 1 itu bukan Tuhan yang berbicara.
Ya, Dan itu tuh. tidak ada Tulis. dan bukan Yesus yang berbicara gitu. Enarken hologos pada mulanya adalah firman. Kai hologos prostonteon, dan firman bersama-sama dengan Tuhan. Kai theos en hologo gitu. Dan keilahian ini ada pada firman. Gitu kalau bahasa Indonesia yang benar ya, sesuai ya kemampuan gue dalam bahasa Yunani gitu. Di situ nggak berkata firman menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia gitu loh. Ya betul Bang, saya setuju. Itu masih penulis yang berbicara itu. Iya. Cuman kalau dibawa tarik balik lagi ke belakang lewat Yesus suatu rencana mau dalam rahim. Oke. Nah, karena di situ ada nanti Isa akan dilahirkan dan tanpa pembuahan laki-laki. Oke. Dan di dalam tubuhnya nanti ada ada rohnya Tuhan. Nah, rohnya Tuhan ini yang kami tuhankan gitu. Rohnya Tuhan ini yang dituhankan katanya. Jadi dalam Iya, tubuhnya itu tidak ada roh manusia, yang ada itu rohnya Tuhan. Coba Stadio konfirmasi. Coba. Ini Togu Stadio mau bertanya sedikit bentar ya. Yang 50 sholat tadi Bang. Apa yang mana? Bang Togu ini Muslim apa Kristen Bang? Kristen saya Bang. Kristen. Iya. Tuhannya Abang siapa? Tuhannya saya Bapak Surgawi Bang. Kalau waktu perjanjian lama Yahweh, tidak bisa disebut kalau dalam orang Yahudi. Kalau orang Kristen bilang Bapa di surga. Bapa di surga yang datang jadi anak. Dan di dalam tubuhnya anak ada rohnya Bapa di surga. Setelah itu dia pergi setelah tugasnya selesai. Roh Kudus lah atau rohnya Bapa di surga tadi yang menjaga kami sampai sekarang. Itu Bang, jalan ceritanya. Tapi Kurang stad. Terus Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Tuhan juga bukan? Tuhannya Togu bukan? Iya, Tuhan saya itu Bang. Udah. Bukan Islam, Stad. Kan tadi kan ada alur ceritanya yang saya ceritain Bang. Pasti kita juga berbicaranya pasti Trinitas. Kalau saya sendiri nggak suka sama Trinitas satu. Cuman ceritanya ya ada tiga, karena ada jalur peristiwanya, ada jalur fungsinya. Jadi kalau saya nggak suka Trinitas, saya sukanya ya. Halo, macet ya Bang ya? Iya, memang lagi gangguan sinyalnya Gurunda. Coba Togu di mute dulu bentar ya. Kalau mau ada pertanyaan lagi nanti ditanyakan aja. Ya, Akhi Arde, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bang, siap. Muslim itu Bang nyamar jadi murtadin. Jadi Muslim tapi nyamar jadi murtadin ya, murtad beneran jatuhnya. Iya makanya. Bang Togu, masalahnya Bang Togu nggak open kelihatan nih. Oke Ikhwan ya, sebelum masuk lagi ke perdialogan dan juga ini, Togu di mute dulu bentar ya. Mana Togu? Ya. Buset, damai, sentosa, tenang, alhamdulillah. Bunyi mobil itu Ikhwan. Ya, ini aku sampaikan kepada kalian semua. API bersama Gurunda membuka paket umroh bersama Gurunda di bulan Januari 2027 tanggal 5 Ikhwan, tanggal 5. Dengan harga yang nggak bohong fasilitasnya yaitu 37,5. Alhamdulillah sudah ada sekitar 12-an Ikhwan dan akhwat yang bergabung untuk umroh bareng Gurunda. Jadi kalian semua yang di barisan Gurunda yang sangat mencintai Gurunda dengan dakwahnya, dengan karakternya, dengan pribadinya, tafadhol silahkan berpartisipasi. Mari ikutan untuk umroh bersama Gurunda. Kuota itu 41 peks ya, 20 atau 41 bisa lah gitu.
Nah, untuk yang berminat, kalian bisa DM Kores. Oke? Begitu. Untuk Akhi Wulan, Akhi Mas Amin, Akhi Hamzah, selamat bergabung di grup. Sampai jumpa di tanggal 5 Januari. Yang kalian yang ingin ikut umroh bareng Gurunda, tafadol silakan DM Kores, nanti aku arahkan ke tim travel API Ikhwan. Oke? Thank you. Dan di harga tunggu apa lagi ya? Dan harga ini Ikhwan, harga ini itu enggak jangan disamakan dengan yang 25 ke bawah ya, karena di 37,5 ini kalian safar ibadah wisata bareng terus sama Gurunda, itu satu. Terus yang kedua, flight ke sana menggunakan flagship carrier-nya satu negara gitu. Kalau nggak Saudi Air, pakai Garuda tentunya. Lalu kemudian hotelnya itu akan Zamzam Tower atau di sekitarannya, yang ketika turun ke basement itu langsung pelataran Ka'bah. Mantap nggak tuh? Dan kalian pulang dapat kopernya bagus. Oke, kalian yang ingin ikutan bareng-bareng umroh bersama Gurunda, tafadol DM Kores. Thank you. Lanjut sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya ada siapa lagi nih? Ini di sebelah kiri siapa nih? Oh, masih si Babu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 5 Januari. Yang mau ikut DM ya? Bang Mulai kantor bekas. Di Cikarang. Amin, amin. Ya, kita kembali ke topik, ke siapa perampas kitab Yahudi ya. Jadi Gurunda ini naikin level gitu, bukan ngejiplak lagi tapi merampas Ikhwan. Siapa perampas kitab Yahudi? Nah, ini harus dijelaskan nih. Apakah Islam gitu kan. Ini bertanya ya, apakah Islam atau Kristen yang lahir setelah Yahudi, atau siapa gitu perampas kitab Yahudi ini? Yang bisa menjelaskan silahkan gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Dok. Ada suaraku nggak? Bang Kores, suaraku ada nggak? Ada kok, ada. Tadi tuh Stadio belum ngomong Stadio tuh. Ini sekarang udah ngomong. Aku diam aja dari tadi. Tapi ini kok di bawah banyak yang mengatakan ya, Bang Togu ini Muslim ya? Iya, pokoknya pun ada jenggotnya juga. Iya. Tapi Abang katanya sekolah teologi ya, Bang? Di mana, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Dibuka mute-nya, Bang. Bang. Bang Togu. Iya Bang. Saya nggak bisa sebutkan Bang sekolah teologinya di mana Bang. Oke, nggak apa-apa. Cuman saya mau tanya, kurikulumnya ada mata kuliah apa aja? Coba saya pengen tahu. Ya pasti ada hermeneutik, pasti ada hermeneutik, bandingan, pasti ada metode berkhotbah, pasti ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu semester berapa itu? Bahasa Ibrani sama Yunani semester berapa itu? Oh, kalau itu saya nggak ini Bang. Dosennya kurang dua-dua itu nggak terlalu. Soalnya saya juga nggak terlalu nggak terlalu yang bagian teologinya. Saya bagian pendidikan agamanya. Jadi kami hanya cuplikan-cuplikan aja, nggak terlalu tahu semuanya gitu. Berarti pendidikan agama Kristen ya, betul ya? Ya, kalau dalam Islam itu SPDI kan, sarjana pendidikan Islam. Kalau kami sarjana pendidikan yang agama Kristen. Cuman separohnya teologi, separohnya metode mengajar. Coba. Tapi sekolahnya sekolah teologi. Abang tahu RPS nggak? RPP. Apa itu Bang? Nggak tahu. RPP. Oh iya, tahu RPP. Apa RPP Bang? Rencana pembelajaran. Saya ya, betul. Satu P-nya. Oh ya udah, berarti saya Abang lari. betul Kristen ya? Dari apa Bang?
Betul Kristen Kristen enggak? Saya mau ngecek abang ini betul-betul kuliah di SCT apa enggak? Itu yang pertama. Ngajar. Kuliah ya kuliah. Jadi jangan sampai orang mengatakan abang kuliah di SCT tapi ternyata enggak kuliah di SCT. Itu banyak yang kayak gitu, Bang. Tapi yang satu hal, saya nggak mau diatur sama aturan-aturan agama. Saya berpikir sendiri aja. Gitu. Makanya agak lain kan. Waduh. Saya juga orang yang nggak suka sama Trinitas. Nggak Bikin suka ribet, diatur, kalau kata saya. nggak suka diatur sama Tuhan maksudnya. Sama agama, Bang. Ya agama itu buatan manusia apa dari Tuhan? Buatan manusia. Oh, agama buatan. Jadi agama itu apa sih, Bang? Hanya buatan apa sih, Bang? Cuman hanya Islam doang yang buatan Tuhan. Tapi kalau di dalam ya Oke, bagus. Ya agak lain Ustaz Dio. yang diciptakan oleh murid-murid Yesus. Karena mereka lah yang ada waktu itu. Kenapa saya bilang karya? Yesus sendiri nggak ngajarin kok buat disembah. Itu dalam Injil itu 4 Injil. Ini kan berarti peristiwa masih ada Tuhan ini, masih ada Tuhan Yesus. Kalau Yesus disalib nggak, Bang? Oh, kalau itu saya disalib, Bang. Saya percaya. Kalau ternyata nggak disalib, Nggak bisa. Kalau saya percaya, Bang. Kalau Yesus disalib, peristiwanya ya ada. Karena bukan. Percaya itu kan pasti ada dasarnya. Kalau misal abang ternyata dasar yang abang percaya ternyata nggak valid gimana? ya, no problem sih buat saya. Yang penting Oke. udah saya. Berarti kesimpulannya, meskipun kitab yang Anda percaya ini benar ataupun salah, Anda nggak ngurus kan gitu kan? Saya nggak ngurus. Oh, Maka saya iya. nanya ini di dalam apa lah ya, perdebatan bersama AI lah. Saya lebih senang berdebat sama AI. Nggak, AI nggak bisa jawab pertanyaan saya, Bang. Jangan bawa AI, Bang. Jadi malah saya lebih senang karena di sana dia kan nurut gitu, punya data yang lebih lengkap, nggak ngelawan, nggak membantah, nggak ribut gitu, enak. Enggak, dia inkonsisten, Bang. Inkonsistensi dia. Cuma saya pengen keluar dulu, belajar lagi dari luar, belajar lagi dari sana. Saya senangnya belajar gitu, Pak. Walaupun saya orangnya nggak suka menghafal. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Berarti kesimpulannya, meskipun kitab yang Anda percaya ini nggak valid kebenarannya, Anda tetap percaya ya, nggak peduli benar atau salah ya, betul ya? Iya, betul. Begitu. Ya udah, itu aja dari saya, Aki Kores, untuk penjajakan sebentarnya. Dalam hati saya, Bang. Dalam hati saya ada itu tadi yang Abang bilang tadi, yang ketiga tadi, Roh Kudus. Itu yang bikin hati ini yang berbicara terus bahwa benar Yesus itu Tuhan. Tapi kalau mau kita ekspor, mau kita gimanain juga susah masuk di otak. Termasuk saya sendiri susah buat mengungkapkannya. Ya kalau susah tinggalkan lah. Karena kalau dari Tuhan pasti mudah. Tuhan maha baik kok. Tuhan maha apa? Tuhan maha baik, Tuhan maha dekat, Tuhan maha melihat, maha mendengar. Abang nggak dengar tadi, saya susah buat mengungkapkannya buat supaya kita mengerti, paham yang mana yang saya maksud kayak gitu. Iya, kalau susah bukan dari Tuhan itu. Islam tuh gitu, kalau susah bukan dari Tuhan. Tuhan itu maha memudahkan. Jadi kalau nggak mudah bukan dari Tuhan itu. Kalau susah bukan dari Tuhan, Bang, ada lagi pertanyaan. Kenapa Nabi Muhammad diperintahkan menikah berkali-kali? Diperintahkan. Ya, itu sebenarnya nggak susah buat para wanita. Ya susah lah. Susah sebenarnya buat Menikah para itu. wanita. Kalau nggak percaya tanyalah. Ya jangan disamakan gitu. Perempuan-perempuan modern yang sudah terkena doktrin westernisasi, nikah itu satu gitu kan. Yang dimana itu tradisi dulunya dari pagan Roma dan Yunani. Budaya-budaya terdahulu tidak mengenal itu pernikahan monogami ekstrim. Dengan karakter wanita-wanita muslimah di zaman Nabi. Jangan disamakan, Mabre. Jangan disamakan. Dan itu dalam Islam itu hukum asal nikah itu sunnah, bukan wajib. Dan Nabi itu bukan diperintahkan ya, Nabi itu diwahyukan akan menikahi salah satu istrinya gitu. Itu kisah Zainab bin Jas gitu. Tapi kalau diperintahkan letter perintah enggak sih? Ada gitu Togu. yang menikahi
yang menikahin sepupunya itu siapa? Aisyah ya? Itu diperintahkan, Bang. Itu diwahyukan akan ada berita yang sampai kepada dia gitu loh. Itu dikabarkan, bukan diperintahkan itu. Al-Azhar 37 kan, baru gua bahas itu di grup. Tapi kalau yang saya dengar sih itu, yang saya dengar juga yang saya pelajari. Tapi gini tunggu sebentar. Kadang Kristen itu keputar-putar dia antara ketika kita Islam bahas konsep ketuhanan itu harusnya mudah masuk di akal. Kalian bahasnya tuh perkara muamalah gitu loh. Kehidupan sosial antar sesama manusia. Ini yang gua bahas ini konsep ketuhanan. Tadi lu bilang saya percaya Yesus Tuhan karena Roh Kudus, tapi untuk menjelaskannya susah. Nah, kalau susah menjelaskan konsep ketuhanan, gue bilang itu bukan dari Tuhan. Konsep ketuhanan. Lu lari ke nikah. Nikah itu perkara hubungan sesama manusia, bukan konsep ketuhanan. Gitu. Saya juga paham, saya juga terima kebenaran nikah tadi Nabi Muhammad, saya juga paham. Nabi Muhammad juga baik tujuannya. Mantap. Tapi yang dibahas ini konsep ketuhanan gitu loh, konsep ketuhanan. Gua ulang ya Togu ya. Kalau susah konsep ketuhanan dipahami, itu bukan dari Tuhan. Bukan susah dipahami, Bang. Susah buat kepada kita ini gitu loh. Karena kalau susah buat mengerti kan, susah buat mengerti orang lain kan. Kenapa susah? Karena Tuhannya tidak pernah menyampaikan apa yang kalian imani, makanya susah. Coba Tuhannya menyampaikan, tinggal baca ayat. Contoh Islam misalnya, Tuhannya Islam itu berapa? Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu tunggal. Kita ngomong Allah tunggal. Udah kelar. Kenapa? Karena dari Tuhan. Kalian bukan dari Tuhan, makanya susah ngejelasin gitu. Kami dari kisah dari murid-murid Yesus ya. Bahkan murid Yesus aja nggak pernah ngomong Tuhan menjadi manusia. Itu tadi Bang, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes, kita bahasa Indonesia ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman adalah Tuhan. Di mana firman menjadi manusianya, di mana? Firman menjadi Tuhan. Dan firman menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia, Bang. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Kayak hologos saks ergeneto gitu kan, itu sesat terjemahan. Firman menjadi daging. Karena dalam Yunaninya itu SARX kalau dilatinkan gitu. Bukan antropos. Dalam bahasa Yunani manusia itu antropos. Nggak tahu kenapa ini terjemahan merubahnya menjadi manusia, padahal aslinya harusnya daging gitu. Ya daging itu ya itu manusia itu, Bang. Karena memang firman menjadi daging artinya firman menjadi kehidupan. Sapi juga daging, kambing daging, babi juga daging, manusia juga daging. Tapi kekristenan gara-gara salah terjemahan merujukkan firman itu kepada Yesus tok gitu loh. Salah kaprah ini. Ya semuanya banyak gara-gara salah bahasa, bukan Alkitab doang. Nah itu ngerti Togu, itu ngerti. Al-Quran juga ngerti. Susah. Al-Quran juga ada beberapa yang susah diterjemahkan bahasa Indonesia. Karena kan agama bahasa Arab bukannya ini Bang, konkret katanya gitu kan, lengkap ya. Iya gitu. Arab yang nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bingung memilih kata-katanya. Makanya kalau dalam Islam konsepnya talaki gitu kan, kita nggak bisa menerjemahkan sesuka hati kita sendiri. Ketika kita mempelajari kitab suci kita, ada guru ngajinya bertatap muka menjelaskan di situ. Itu yang nggak dimiliki Kristen. Itulah kenapa Al-Quran terpelihara setelah 1400 tahun turun di zaman Nabi Muhammad gitu. Saya punya guru bahasa, saya punya dosen ini, guru lah, dosen saya punya guru bahasa Ibrani, punya guru Yunani, cuman saya nggak terlalu dekat sama dia gitu. Tak ada gurunya sama. Kita juga punya guru-guru penerjemah, penafsir kita juga punya. Ya berarti masalahnya di Togu udah dikasih guru-guru yang mendekatkan dengan makna asli kitab sucinya, tapi Togu menolak untuk mempelajari itu. Salahnya di lu itu.
Gitu. Nggak ada yang salah sih, sebenarnya sama Nggak, satu nggak. alur juga. Togu Saya salah. orang gitu. yang salahnya di mana kalau saya, Bang? Karena Togu menghindari mempelajari bahasa asli kitab suci ketika guru-gurunya sudah ada, itu membuat Togu jauh dari kebenaran. Seperti yang terjadi tadi gitu kan. Firman menjadi manusia, ngambilnya ke Yohanes 1:1 gitu kan. Udah gitu nggak tahu bahasa Yunaninya apa sebenarnya aslinya gitu. Sehingga apa? Tersesat. Kalau gue hitung-hitung udah 3 generasi Kristen itu tersesat karena terjemahan ya. Kalau memang kok bisa jadi 3 generasi, Bang? Ya karena pertama kan dari kakek kita yang langsung estafet penerjemahan Bible dari orang Belanda ke orang Indonesia. Lalu kemudian ke bapak kita ngikutin apa yang sudah diterima oleh kakek kita, maksudnya kakek kalian maksudnya. Lalu kemudian bapak kalian, lalu kemudian kalian sekarang gitu. Ini mau masuk ke generasi keempat nih. Ini mau masuk ke generasi keempat. Berarti kan yang ortodoknya ada Bang, yang orang-orang Katolik yang pertama-tama ini. Kok tiba-tiba ke ortodok ya? Kenapa? Karena Katolik Bang, kenapa? Belanda datang segala macam. Ada lagi orang yang pertama-tama gereja-gereja awal, Bang. Gereja awal siapa? Ya, Siapa biasa gereja-gereja tua ya, mereka aliran ortodok, termasuk salah satunya Katolik. Nggak ada ortodok ke sini. Ortodok ke sini nggak ada. Yang ada itu ketika Portugis ke sini membawakan Katolik, tapi dia menyebarnya itu di Indonesia Timur tuh. Makanya Katolik kebanyakan di Indonesia Timur. Nah, ketika Belanda datang, karena sejarah perjanjian Tordesillas kayak gitu-gitulah ya, Belanda itu membawakan ajaran Kristen yang Protestan. Dan Belanda menang. Belanda menang di Semenanjung Malaka dan sekitarnya, sehingga daerah Indonesia bagian barat itu kebanyakan mayoritas malah Protestan Kristennya gitu. Portugis kalah tempur sama Belanda, mereka ke timur, mereka ke pinggir, makanya ramenya Katolik Kristen Katolik Indonesia di timur. Mula gitu, Bang. Awal-awal mula-mula berarti mereka gitu, termasuk yang tadi yang paling dekat tadi Katolik. Tapi kalau mau lebih dekat lagi ya udah kita datang ke tanpa Portugis sama Belanda, ini Katolik sama Kristen di Indonesia nggak akan bercokol karena Zending misionaris Kristen dari Eropa sana nebengnya ke mereka berdua itu. Ya tapi nggak ada dia nggak tahu sejarah agamanya masuk ke Indonesia, kawan-kawan. Ya, saya nggak tahu karena juga nggak penting juga sih buat iman saya gitu. Penting pelajari itu, penting itu. Yang saya penting ya, yang penting. Karena nanti akan kelihatan gitu ketika Yesus yang kalian klaim mengajarkan hukum kasih, kenapa datangnya melalui agresi atau invasi gitu? Kenapa begitu? Nah, nanti kalian ketemu di situ. Yang penting buat saya itu bagaimana saya mendekatkan diri sama Tuhan saya. Kenapa ada orang lain menganggap Tuhannya benar? Siapa mereka? Itu yang saya pelajari. Kenapa orang lain menganggap Tuhannya benar? Ya karena nggak mungkin Tuhan yang benar itu banyak. Tuhan yang benar, yang maha benar itu udah pasti satu kenyataannya. Nggak mungkin 2, 3 atau 300 itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu hanya kita yang Makanya Tuhan yang satu ini ajarannya, agama yang dia titipkan kepada manusia sampai sekarang lestari. Dari pertama kali ada sampai sekarang itu lestari. Tapi agama-agama yang Tuhannya banyak hilang sekarang. Hilang sekarang agama-agama yang Tuhannya banyak. Pagan Yunani, pagan Roma, pagan Mesir, pagan Irak hilang semua. Babilonia, Asuria, Persia hilang semua. Gitu. Hilang semua. Gitu. Nah, sebenarnya sama aja, Bang. Kalau kita lebih dalam lagi ya Islam juga sama, ada perpecahan, ada perbedaan. Pagi. Oke, Toku gantian ya sama yang lain ya. Oke, siap Bang, siap. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya datang lagi, Bang. Ya, sebentar. Boleh. Oh, ini ada Sadio mau nanya. Bang Togu dulu waktu kuliah nilai IPK-nya berapa? 3,7 ya, Bang. Karena saya orangnya ini nggak terlalu niat belajar. Oh iya.
Saya orang yang nggak terlalu apa ya, nggak kayak apalah ya, nggak terlalu, selama kuliah saya nggak terlalu inilah mikir tentang belajar gitu.